Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di Mapel Sejarah Indonesia. Untuk proses masuknya agama Hindu-Buddha, kalian masih ingat nggak masuknya agama Hindu-Buddha itu gimana? Siapa yang masih ingat? Proses masuknya agama Hindu-Buddha. Halo? Halo, ulang Ibu. Ya, silahkan. Siapa? Sebutkan nama dan kelas ya. Silahkan, proses masuknya agama Hindu-Buddha. Gimana? Kok bisa agama Hindu-Buddha itu masuk di Indonesia? Itu prosesnya gimana? Gimana? Nila mana Nila? Azam? Proses masuknya agama Hindu-Buddha. Halo? Suara saya bisa kedengeran ya? Bisa. Ya, oke. Sebelum saya membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dari Hindu-Buddha, kalian masih ingat bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Melalui jalur Ya, perdagangan. coba. Salah satu dulu sebutkan nama dan nomor absen. Silakan sebutkan nama dan nomor absen. Nama Riza Saputra, Ya. nomor absen Gimana sih? Kelas berapa? 10 MIPA 4. Ya, oke. 10 MIPA 4 Reza. Silakan Reza. Proses masuknya di Indonesia melalui jalur perdagangan kuno di kawasan Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Bagus ya Reza. Melalui perdagangan. Oke, terima kasih Reza. Kemudian yang lain? Tadi Reza sudah menyebutkan proses masuknya agama Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan. Kemudian ada lagi. Silahkan yang mau berpendapat. Ada? Baik, saya ingatkan lagi. Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu selain melalui jalur perdagangan, itu juga melalui jalur pernikahan, kemudian pendidikan. Nah, selain itu, agama Hindu-Buddha juga masuk karena dibawa oleh negara asing. Oleh negara mana? Itu oleh negara India salah satunya. Karena letak Indonesia itu sangat strategis. Ya, letak Indonesia itu sangat strategis. Jadi mudah sekali untuk melakukan interaksi sosial dengan negara lain. Ya, mohon maaf, bisa di dulu ya. Biar suaranya itu hanya suara saya dulu yang kedengeran karena hujan. Nanti diaktifkan kalau pas tanya jawab saja. Oke, saya lanjutkan. Bapaknya apa kok kamu? Ya tolong di dulu suaranya supaya teman-teman yang tidak terganggu. Ya Allah, salah. Ya, di ngobrol siapa tolong di mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain itu, agama Buddha ketika sudah masuk di Indonesia, otomatis kan melakukan interaksi sosial dengan warga Indonesia. Nah, dari situlah terjadi akulturasi dan asimilasi. Apa itu akulturasi? Jadi ini akulturasi. Akulturasi itu proses perubahan di mana terdapat penyatuan budaya yang berbeda. Nah, sedangkan asimilasi itu pembauran atau peleburan kebudayaan yang berbeda dan disertai kebudayaan tersebut. Nah, terbentuklah sebuah kebudayaan yang sifatnya itu baru.
Iku Ya, saya ulangi lagi ya. Oke, semuanya tenang dulu ya. Ya, saya ulangi lagi dari awal. Ini saya menjelaskan pelan sekali. Nah, proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia tadi sudah dibantu oleh Reza. Reza itu menyatakan bahwasanya agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia karena perdagangan. Tetapi selain perdagangan juga dibawa oleh negara asing. Salah satunya adalah negara India. Kemudian yang selanjutnya itu pernikahan, ya. Kemudian pendidikan. Nah, otomatis dari proses ini, proses masuknya agama Hindu-Buddha yang ini, itu mengakibatkan terjadinya akulturasi. Nah, akulturasi itu apa? Berarti akulturasi itu proses perubahan di mana terdapat penyatuan budaya yang berbeda. Atau pengertian lainnya, percampuran budaya baru tanpa meninggalkan budaya asingnya. Itu akulturasi. Kemudian yang selanjutnya, dampak yang lainnya adalah asimilasi. Ya, dampak dari proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu terjadi asimilasi. Nah, asimilasi itu apa? Ini pembauran atau peleburan kebudayaan berbeda yang disertai hilangnya ciri khas atau kepribadian asli kebudayaan tersebut dan terbentuklah sebuah kebudayaan yang sifatnya baru. Kemudian apa sih pengaruh akulturasi dan asimilasi? Jadi pengaruhnya itu ada banyak sekali, ya. Jadi salah satunya adalah bahasa. Ya, tentu saja bahasa itu membuat perubahan terhadap asimilasi dan akulturasi. Kemudian sistem pemerintahan tentu berubah. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Ya, sinyalnya terganggu mungkin ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, Bu. Jadi sistem itu juga berubah karena dulunya itu yang awalnya merupakan apa? Manusia purba, berarti menggunakan atau mengenal dengan kepala suku, sedangkan pada saat masuknya agama Hindu-Buddha itu masuk kerajaan. Kemudian yang selanjutnya itu istilah dan kata. Tentu saja pada saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, otomatis kosakatanya itu ada yang sama, ya, seperti catur. Catur itu 4 ya, bahasa Indonesianya kan 4. Catur itu kan artinya 4. Nah, itu dulunya dari bahasa yang dibawa oleh orang-orang beragama Hindu-Buddha itu. Kemudian yang selanjutnya itu seni budaya. Nah, seni budaya itu terdapat perubahan di mana? Di arsitektur, kemudian di seni. Ya, kalian itu bisa melihat masjid, misalnya ya, Masjid Menara Kudus ya di Jawa Tengah, itu kan salah satu wujud akulturasi dari apa? Agama Hindu dan Buddha. Islam. Ya, Islam, bentar. Saya belum selesai ngomong. Betul sekali, itu agama Islam. Tetapi kalau kalian itu melihat bentuknya, arsitekturnya, itu kan ada apa? Ada arsitektur yang peninggalan dari agama Hindu Buddha. Nanti kita akan sampai ke agama Islam nanti semester depan itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada
tradisi. Jadi politik ya tadi sudah saya singgung ya, politik itu kerajaan itu sudah saya singgung di sini di sistem itu tentu mengalami perubahan. Kemudian masyarakat, tatanan masyarakatnya itu juga berubah. Yang tadinya itu akulturasi budaya, yang tadinya itu manusia purba ya zaman praaksara. Nah, begitu masuk agama Hindu Buddha itu menjadi kerajaan. Kemudian mereka itu lebih mengenal agama ya. Yang tadinya pada saat sebelum Hindu Buddha masuk itu mereka mengenal animisme dan dinamisme. Setelah agama Hindu Buddha masuk, mereka mulai mengenal ibadah ya. Mereka juga mulai mengenal kalau misalnya di agama Islam itu kan sholat ya, itu sama aja dengan ibadah. Itu tatanan masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya itu contoh akulturasi dan asimilasi. Kalau sekarang kalian itu membawa LKS, kalian bisa membuka LKS-nya ya di bab akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu Buddha. Nah, contoh akulturasinya itu ada seni bangunan. Yang pertama ya, seni bangunan. Kemudian yang kedua seni rupa dan seni ukir. Tadi juga sudah saya singgung. Kemudian yang selanjutnya seni pertunjukan. Dan yang keempat itu ada seni sastra dan aksara. Kemudian sistem kepercayaan, kemudian sistem pemerintahan, dan yang selanjutnya adalah arsitektur. Ya, tetapi pada intinya di sini proses akulturasi Hindu Buddha ini sangat berpengaruh sekali terhadap warga negara Indonesia karena dapat mempengaruhi tatanan sosial dan struktur-struktur organisasinya. Itu seperti itu. Itu ya. Yang mau ditanyakan, silahkan yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom chat. Ini udah banyak banget absen. Oh ini absen. Silahkan yang mau bertanya bisa di chat ulang atau bertanya langsung juga boleh. Bu. Ya silahkan. Mana videonya tolong diaktifkan. Saya. Oh iya, Terang Yoga Langsito. Oke, Terang, silahkan. Dari kelas berapa, Terang? 10 MIPA 2, Bu. MIPA 2, oke. Mengapa rakyat Indonesia itu mudah menerima ajaran Hindu dan Buddha sih, Bu? Mengapa rakyat Indonesia
mudah menerima ajaran Hindu dan Buddha. Udah menerima ajaran agama Hindu dan Buddha. Nggih. Oke, terima kasih Terang dari kelas 10 IPA 2 ya. Harusnya ini hujannya Terang ya, karena Terang udah bertanya. Oke, mengapa masyarakat Indonesia mudah dimasuki Menerima oleh ajaran Hindu dan Buddha. ya, oleh ajaran Hindu. Jadi gini ya, saya ingatkan lagi, agama Hindu Buddha itu dibawa oleh negara asing. Salah satunya oleh India. Pedagang. Ya, pedagang dari India, betul sekali. Nah, otomatis karena letak Indonesia itu strategis, ya, itu sangat mudah sekali untuk menjalin apa? Komunikasi, interaksi sosial. Ya kan, jadi tuh analoginya itu seperti ini. Misalnya nih ya, Terang ini pedagang dari India misalnya. Kemudian Juliani ini orang Indonesia asli ya, Julia ini kayaknya lagi mau piknik ini di mobil. Nggak apa-apa Juli, hati-hati ya. Oke, jadi misalnya Terang itu pedagang dari India, kemudian Julia ini orang asli Indonesia. Nah, ketika Terang itu datang ke Indonesia, singgah di Indonesia, otomatis Terang itu akan melakukan interaksi sosial dengan orang Indonesia, salah satunya Julia. Otomatis speak ya kan, PDKT kayak gitulah ya. Nah, dari situlah, dari interaksi sosial itu, ya, Julia itu mungkin melihat Terang sedang ibadah, ya, sedang ibadah, misalnya kok sedang membaca kitabnya agama Hindu atau kitabnya agama Buddha. Nah, otomatis Julia yang dulunya itu masih menganut animisme dan dinamisme, otomatis Julia ini merasa interesting, merasa tertarik. Terang, kamu lagi baca apa sih? Kan kayak gitu ya kasarannya. Kemudian di sini Terang melakukan interaksi sosial. Oh, ini saya sedang beribadah. Oh, ini saya sedang membaca kitab Weda misalnya. Otomatis Julia itu kepo. Nah, dari situlah Julia mulai tertarik dengan agama Hindu atau Buddha. Sehingga dari situ masyarakat Indonesia dengan adanya orang yang masuk ke Indonesia itu banyak, itu mereka lebih mudah untuk mengerti agama Hindu dan Buddha kayak gitu. Jelas ya, Terang ya? Oke, ada pertanyaan lain Jelas, nggak? Bu. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Ada lagi nggak? Silahkan. Jadi intinya gini ya, interaksi sosial itu sangat penting, ya, karena di situ orang Indonesia itu mulai mengerti agama Hindu dan Buddha, dan terutama perdagangan. Ya, karena perdagangan itu benar-benar salah satu untuk menopang apa namanya, menopang ekonomi, menopang kehidupan seperti itu. Baik, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan yang mau tanya, boleh juga disampaikan di kolom chat atau langsung, silakan. Oke, kalau belum ada yang tanya, oh iya, silakan, ada nggak? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi pada intinya agama Hindu Buddha itu karena masuk ke Indonesia, mereka itu mengalami akulturasi ya. Jadi membawa akulturasi dan asimilasi dan merubah tatanan sosial, kemudian merubah seni, bahasa dan lain sebagainya. Silakan, ada lagi? Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang mau tanya, kira-kira wujud akulturasi budaya itu gimana sih kalau misalnya di bidang seni? Wujud akulturasi budaya di bidang seni? Ada yang mau jawab? Enggak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Nila. Oke, Nila. Wujudnya seperti Candi Borobudur, bangunan stupa gitu, Bu. Ya, Candi Borobudur dan bangunan stupa. Iya, bagus sekali ya. Nila, terima kasih Nila. Dari kelas berapa, Nila? 10 MIPA 3, Bu. 10 MIPA 3. Oke, saya masih belum puas. Kemudian selain tadi ya, wujud akulturasi, kira-kira itu bidang apa yang mengalami akulturasi budaya setelah agama Hindu Buddha ada di Indonesia?
Kira-kira mempengaruhi bidang apa aja? Ada yang mau jawab? Tentang ekonomi, Bu. Silakan, siapa yang jawab? Sosial, Ya benar, Saya Bu, saya Bu. Mana? Saya Bu. Ya, sebutkan nama dan nomor absen kelas. nama Ahla Ifatul Wahdah dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 04. Ya, silakan. Selain itu yang mencakup bidang apa saja tadi? Iya, iya. Ya, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ekonomi. Ya, betul sekali Ahla. Terima kasih bidang sosial, budaya, dan ekonomi dari kelas berapa? 10 MIPA 5. 10 MIPA 5. Ya, terima kasih. Terus tadi ada laki-laki yang menjawab. Mau diteruskan siapa? Udah Bu, udah dijawab Bu. Oh, udah Sama dijawab. jawabannya Bu. Dilengkapi aja, diulangi. Siapa? Tolong kameranya diaktifkan. Siapa? Silakan. Yang barusan mau dilengkapi nggak? Udah Bu, nggak usah. Oh ya udah, sudah dijawab. Oke. Lanjut, Ada Bu. pertanyaan kaitannya dengan akulturasi kebudayaan Nusantara di Hindu Buddha. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya lagi yang bertanya. Ya, Angger Andika, silakan. Mau bertanya? Silakan. Jadi Angger Andika. Enggak Bu. Jadi enggak? Enggak Bu. Oh enggak. Oke, kalau tidak ada, saya yang bertanya lagi kaitannya dengan proses masuknya agama Hindu Buddha. Kira-kira tadi kan udah ditanyakan sama terang kaitannya dengan mudahnya ya. Kenapa mudah diterima oleh negara Indonesia? Sekarang saya balik, kenapa agama Hindu Buddha itu hambatan apa dari agama Hindu Buddha ketika mau menyebarkan agama di Indonesia? Jadi hambatannya apa kira-kira? Jadi kan saya sudah menjelaskan, proses masuknya agama Hindu Buddha itu melalui jalur perdagangan, pernikahan, ya. Lah, kan otomatis belum tentu semua wilayah Indonesia itu mudah dong untuk menerimanya, ya kan? Kemudian hambatannya itu kira-kira apa? Ya. Coba Abdul Muhni. Halo Abdul. Abdul Muhni, bisa dengar suara saya? Halo. Ya, hambatannya kira-kira apa? Hambatan? Gimana Abdul Muhni? Oh, dia terdiam saja. Ya, oke. Selain Abdul Muhni, Rahma, ada nggak Rahma? Rahma, kameranya bisa tolong diaktifkan? Ya, betul. Hambatannya apa? Silahkan. Bukunya bisa sambil dibuka, dicari jawabannya. Persebarannya sedikit Bu. Kenapa? Persebarannya sedikit. Persebarannya sedikit. Siapa yang menjawab ini? Mana? Kameranya tolong diaktifkan. Namanya siapa? Gelap Bu. Gelap, oke. Abdul Fattah. Abdul Fattah. Kelas berapa? PS3. 10 IPS 3. Baik, silahkan Abdul Fattah. Dilanjutkan. Persebarannya sedikit Bu. Persebaran sedikit. Persebaran apa? Gimana maksudnya? Yang menyebarkan agamanya masih sedikit, Yang- belum banyak. Yang menyebarkan agamanya masih sedikit. Berarti orang asingnya masih sedikit gitu maksudnya. Iya Bu. Oke, yang lain silakan. Saya masih belum puas. Saya mau nambahin. Ya, silakan, namanya siapa? Beda media Pramesti dari kelas 10 MIPA 3. Ya, 10 MIPA 3. Oke, silakan Juliani. Ada Bu. Ya. Oh, 10 MIPA 2. Oke.
Pertentangan dari agama lain. Pertentangan dari agama lain. Pertentangan. Bisa diketik aja Saya di belum ada. kolom chat Julia, nggak apa-apa. Suaranya putus-putus suaranya kamu. Bertentang dari agama lain. Apa ada yang bisa Saya membantu belum saya? ada agama. Bertentangan dengan agama lain. Bertentangan dengan agama lain. Iya, Julia. Iya. Coba yang lain tolong bantu saya. Julia jawab apa di sini? Hujannya deras banget. Pertentangan dengan agama lain. Ya, pertentangan dari agama lain. Oke, terima kasih. Pertentangan dari agama lain. Kira-kira dari agama mana? Enggak, kan itu agamanya Hindu Buddha doang, Bu. Nah, iya, coba. Oke. I know, maksudnya Julia ini mungkin seperti ini ya. Sebenarnya bukan pertentangan dari negara lain, bukan pertentangan dari agama lain, tetapi mungkin maksudnya Julia ini seperti ini. Pertentangan dari oknum lain. Kan sebelum adanya agama Hindu Buddha itu kan animisme dan dinamisme. Otomatis kan tidak semua orang itu mudah sekali menerima agama Hindu dan Buddha karena animisme dan dinamisme itu dipegang oleh kepala suku, ya kan? Sedangkan kepala suku itu memiliki peraturan-peraturan tersendiri, ya kan? Nah, otomatis tidak mudah percaya. Oleh sebab itu, di sini yang akan di sini ada yang menjawab lagi. Ahla dari kelas berapa? Tolong disebutkan nama dan 10 5 oke, ahla. Bertentangan dengan adat istiadat. Ya, betul sekali. Jadi all about yang kalian jawab, semua yang kalian jawab itu tadi bertentangan tentang agama lain, sebenarnya oknum lain gitu ya. Kemudian bertentangan tentang adat istiadat, itu sebenarnya bertentangan dengan orang-orang yang dulunya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oleh sebab itu, di sini saya perlu meng-highlight atau mensorot bahwasanya orang-orang asing ya yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia, itu mereka itu akan memegang kepala sukunya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya kepala sukunya itu udah kepegang, maka kepala suku itu akan menyebarkan agama Hindu Buddha ke masyarakatnya. Contohnya gini ya, misalnya siapa ya? Farhan. Misalnya Farhan itu ketua kelas, misalnya 10 MIPA 4 misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu guru itu akan menyampaikan tugas, akan memberikan attention atau announcement otomatis melalui ketua kelas tersebut. Sehingga ketua kelas itu akan menyampaikan ke anggotanya. Begitu juga dengan negara asing, misalnya orang India yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia gitu. Jadi dipegang dulu kepala sukunya. Oke. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini ada yang bertanya lewat live chat. Penyebab akulturasi dan asimilasi dari Vicky. Oke, terima kasih Vicky. Penyebab akulturasi dan asimilasi itu kira-kira apa? Sebelum saya menjawab, ada yang mau menjawab? Oke, Farhan, silakan. Penyebab asimilasi dan akulturasi, kira-kira apa? Oke, saya buka share-nya lagi ya. Share screen. Jadi di sini salah satu penyebab akulturasi dan asimilasi ya. Ini nih bahasa. Salah satunya adalah bahasa. Karena sebelum masuknya agama Hindu Buddha, penganut animisme dan dinamisme pun mereka sudah memiliki bahasa tersendiri. Kalian ingat ada bahasa ya orang purba itu kan bahasa isyarat itu kan. Nah, kemudian ada tradisi sebelum masuknya agama Hindu Buddha itu sudah ada tradisi, kemudian sudah ada seni budaya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian dengan adanya agama Hindu Buddha itu terjadilah akulturasi. Jadi intinya percampuran dua budaya atau lebih tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Intinya seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya itu lebih dimodifikasi. Gitu ya, Vicky? Iya, betul tadi yang tanya Vicky. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Ini 5 menit lagi berakhir soalnya. Silakan. Yang mau bertanya atau menambahi? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya,
Saya beri satu pertanyaan terakhir, tapi bebas, boleh berapa aja yang menjawab ya. Ini tinggal 5 menit lagi. Siapa yang berani menyimpulkan dan menjelaskan apa yang sudah kita bahas hari ini? Atau mengulas kembali, siapa yang berani mengulas kembali tentang apa yang sudah kita bahas hari ini? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan, namanya siapa, kelas berapa? Nama Ahla Aifatul Wahdah dari kelas 10 IPA 5. Ya, silahkan Ahla. Kameranya tolong diaktifkan. Kan untuk pembelajaran hari ini mengenai proses masuknya agama Hindu Buddha beserta dampak, terus hambatan dan dampak hambatan dari proses masuknya agama Hindu Buddha yang ada ke Indonesia, Ya, yang datang ke Indonesia. ya, oke. Terima kasih Ahla. Ada lagi Ahla? Sudah, oke. Terima kasih. Satu lagi ya, karena waktunya terbatas. Adisti tadi yang udah ngechat. Silakan Adisti, mana Adisti? Adisti mana? Silakan Adisti. Tadi katanya mau menjawab. Adisti, jadi mau menjawab? Silakan Adisti. Ya, silakan. Jadi menjawab nggak Adisti? Tidak jadi, oke, saya beri kesempatan lagi untuk yang lain. Nila. Oke, Nila, silakan. Iya, Bu. Kesimpulan dari Zoom ini, Meet ini adalah akulturasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan yang berbeda dan melebur menjadi satu, yang menghasilkan kebudayaan baru, tetapi tidak menghilangkan sifat kebudayaan aslinya. Ya. Kebudayaan baru hasil akulturasi tersebut masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima seperti apa adanya, tetapi diolah, ditelaah, dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli Indonesia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha. Ya, oke, terima kasih Nila. Dari kelas berapa? Dari kelas 10 berapa? MIPA 3. 10 MIPA 3, oke. Tadi 10 Adisti MIPA 3, ya, oke, terima kasih. Adisti, oh sinyalnya jelek. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau jawab nanti bisa di kolom Google Classroom ya, karena ini waktunya juga terbatas. Setelah ini kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian masuk di Google Classroom, kemudian sampaikan pertanyaan di sana. Kemudian sebelum saya akhiri, saya minta tolong kameranya tolong diaktifkan semua karena akan saya screenshot untuk difoto. Silahkan kameranya bisa dibuka. Ya, ngaca dulu. Sip. Oke, kameranya silahkan dibuka. Ya, oke, ini ada 62 peserta. Oke, silahkan yang kameranya belum dibuka. Mama, awas maju. Silahkan kameranya dibuka dulu. Karena mau saya screenshot, setelah itu saya akhiri. Oke, udah ya, saya mulai ya. Silahkan kalian bisa pasang pose terbaik kalian. Yang kameranya belum dibuka, ya oke, nggak apa-apa, weh. Ya, oke, udah cukup ya. Ya, jadi sebelum saya akhiri, intinya pada pembahasan kali ini kita sudah membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha, yang mana kedatangan atau datangnya agama Hindu-Buddha itu
sangat mempengaruhi akulturasi atau sangat mempengaruhi sistem pemerintahan dan segala struktur yang ada di Indonesia. Tetapi pada intinya sebetulnya agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu awalnya tidak mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, meskipun lama-lama masyarakat Indonesia itu mampu menerimanya dengan baik. Nah, itu semua pasti melalui proses atau jalur. Ya, salah satu prosesnya ya selain perdagangan itu pernikahan. Ya, kemudian pendidikan. Kalau misalnya kalian itu buka di channel YouTube saya, itu sudah saya bahas ya, itu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yang mana kerajaan Hindu-Buddha itu adalah salah satu penyebab terjadinya akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Gitu ya. Dan ini dari Nabila Cahya. Ini Nabila kelas berapa? Nanti bisa disebutkan ya, Nabila. Jadi dapat disimpulkan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha tidak saja berubah kepercayaan masyarakat di Indonesia, tapi menyebabkan akulturasi dan asimilasi. Oke, gitu ya. Baik. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Ini kita mau mengakhiri, hujannya reda, tapi nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan bisa disambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kondisi. Amin. Ya, jangan lupa jaga kondisi. Dan bagi tugas yang belum mengumpulkan, silakan segera dikumpulkan. Ya. Kemudian untuk tugas clipping, bagi yang sudah mengumpulkan bisa diambil di atas meja saya ya, sudah saya tulisi, sudah saya koreksi. Silakan bisa diambil dan dibawa pulang. Kemudian yang belum silakan bisa dikumpulkan. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.